kita akan belajar tentang gerak parabola. Jadi gerak parabola merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Jadi misalkan di sini ada sebuah bola, kita lempar dengan sudut alfa miring terhadap tanah dan kecepatan awal tertentu. Ketika bola ini kita lempar, maka dia akan bergerak membentuk lintasan parabola seperti ini. Gerak parabola ini sebenarnya gerak perpaduan antara GLB dengan GLBB. Jadi di sumbu X ini dia merupakan GLB. Dan di sumbu Y merupakan GLBB. Di sumbu Y ini GLBB karena kecepatannya akan berubah-berubah karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Karena gerak parabola ini perpaduan dari GLB dan GLBB, jadi kita bisa uraikan kecepatan awalnya ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ini kita uraikan ke sini. Ini ada V0 X, kita uraikan ke sumbu Y. Ini berarti ada V0 Y. Untuk di titik-titik tertentu, misalkan di sini, kecepatannya arahnya ke sana mengikuti lintasannya. Nah, nanti kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini nanti di sini ada Vx, di sini juga ada Vy. Kemudian di sini di titik tertinggi dia hanya punya kecepatan arah X. Di arah Y-nya sama dengan 0. Ini dia titik tertinggi. Kita misalkan Y max. Kemudian di titik sini kecepatannya arahnya mengikuti lintasannya. Nah, nanti kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini ada Vx, di sini ada Vy. Kemudian ketika sampai tanah, kecepatannya arahnya ke sana. Ini V. Nah, nanti kita uraikan sumbu X, ada Vx, ke sumbu Y berarti ada Vy. Ketika bola dilempar sampai ke tanah, dia akan menempuh jarak, kita misalkan X di sini. Nah, untuk mencari X, jarak lintasan parabola ini di sumbu X, kita bisa gunakan persamaan GLB, yaitu X sama dengan V kali T. Karena ini di sumbu X, V-nya pakai Vx. Kemudian ada persamaan di sumbu Y yang merupakan GLBB. Ini ada 3 persamaan. Yang pertama, Vy sama dengan V0Y min GT. Kenapa min? Karena bola ini dilempar ke atas, jadi percepatannya berlawanan dengan percepatan gravitasi. Dan di sini kita menggunakan percepatan gravitasi ya. Terus persamaan yang kedua, ada Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Yang ketiga, Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GY. Vy merupakan kecepatan akhir di sumbu Y. Kemudian ada V0Y merupakan kecepatan awal. Kemudian kalian bisa buka V0Y-nya menjadi V0 sin alfa. Terus ada G, percepatan gravitasi. Dan T adalah waktu, Y adalah ketinggian. Ketinggian ini satuannya meter, waktu satuannya second, percepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan kecepatan meter per second. Oke, next. Misalkan
kita mau mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, Ty max. Nah, ketika bola mencapai ketinggian maksimum, berarti Vy-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang pertama dari rumus GLBB, yaitu Vy sama dengan V0Y min GT. Vy-nya sama dengan 0, V0Y-nya kita buka, V0 sin alfa min GT. Nah, ini kita pindah ruas, jadi positif G kali T sama dengan V0 sin alfa. Jadi T-nya sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, ini persamaan untuk mencari waktu yang dibutuhkan mencapai ketinggian maksimum. Atau bisa kita tulis ini Ty max sama dengan V0 sin alfa per G. Kemudian, untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum, jadi dari sini ke sini, waktu yang dibutuhkan berapa? Berarti kita bisa tulis Tx max sama dengan 2 kali dari Ty max. Atau bisa kita buka Ty max-nya V0 sin alfa per G. Jadi Tx max sama dengan 2 kali V0 sin alfa per G. Nih. Kemudian, untuk mencari ketinggian maksimum, kita bisa gunakan persamaan yang ketiga dari rumus GLBB. Ketika mencapai ketinggian maksimum, Vy-nya sama dengan 0. Berarti dari rumus Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GY. Vy-nya tadi 0 sama dengan V0Y-nya kita buka V0 sin alfa, karena ini kuadrat berarti kita kuadratkan, min 2 kali G kali Y. Ini kita pindah ruaskan ke sini, 2 kali G kali Y sama dengan V0 sin alfa kuadrat, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, karena kita mau mencari ketinggian maksimum, berarti Y-nya, Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita bisa tulis ini Y max. Jadi, untuk mencari ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Tadi ini untuk mencari ketinggian maksimum. Atau bisa kita lambangkan Y max. Kemudian, untuk mencari jarak maksimum, atau bisa kita tulis X max, kita gunakan persamaan GLB, yaitu X sama dengan Vx kali T. Nah, ini nanti kita bisa tulis X-nya X max, Vx-nya kita buka V0 cos alfa kali T-nya Tx max. Bisa kita tulis X max sama dengan V0 cos alfa. Tx max tadi nilainya 2 kali V0 sin alfa per G. Setelah itu kita kalikan V0 kali V0 berarti V0 kuadrat. Nanti 2 kali sin alfa kali cos alfa, kita tulis di sini, per G. Nah, dalam trigonometri, 2 sin alfa cos alfa ini sin 2 alfa. Jadi nanti V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Nah, ini rumus jarak maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Untuk V0-nya kecepatan awal,
G-nya percepatan gravitasi. Ya, sekarang kita bahas contoh soal. Misalkan di sini ada sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Yang ditanya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum, kemudian ditanya ketinggian maksimumnya, dan yang terakhir jarak maksimumnya. Nah, untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, itu kita gunakan persamaan V0 sin alfa per G. V0-nya 30, sin alfanya 45, per G-nya misalkan 10. Jadi, kita buka sin 45-nya yaitu setengah akar 2 dibagi 10. Nah, ini bisa kita coret-coret nolnya. Jadi 3 kali setengah akar 2 atau 3/2 akar 2 second. Ini untuk waktu yang dibutuhkan mencapai ketinggian maksimum. Kemudian yang kedua, kita akan mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum, yaitu Tx max. Tx max itu tadi 2 kali dari Ty max. 2 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi 2 kali Ty max-nya tadi udah ketemu 3/2 akar 2. Jadi kita langsung masukkan aja. Nah, ini bisa kita coret-coret 2-nya jadi 3 akar 2 second. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari Y max, ketinggian maksimum. Bisa kita gunakan persamaan ini yang sudah kita cari tadi. Langsung saja masukkan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita masukkan nilainya V0 tadi 30 dikuadratkan. Sin kuadrat alfa berarti tadi alfanya kan 45, berarti sin 45 terus dikuadratkan per 2G, G-nya 10. Setelah itu kita hitung biasa, 30 kuadrat berarti 900, sin 45 setengah akar 2. Kita kuadratkan per 2 kali 10, 20. Ini bisa kita coret-coret. Oke. Setelah itu 90 kali setengah akar 2 kita buka ya. Kita kuadratkan. Jadi 1/4 kali 2 per 2. Nah, ini bisa kita coret-coret. Terus habis itu 90 dibagi 4 ketemu 22,5 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai peluru tadi 22,5 meter. Yang keempat, ditanya X max. Untuk mencari X max kita bisa langsung masukkan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Tadi V0-nya 30 dikuadratkan, sin 2 alfanya 45 per G-nya 10. 30 kuadrat berarti 900, sin 2 kali 45 berarti sin 90 per 10. Nah, ini bisa coret-coret nolnya. Sin 90 nilainya itu 1. Jadi 90 kali 1 sama dengan 90 meter. Jadi X max yang dicapai peluru 90 meter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini misalkan ada sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 100 meter per second. Oke. Nah, kemudian pesawat tersebut melepaskan bom dari ketinggian 500. Ini misalkan ada bom, dia dijatuhkan dari ketinggian 500 meter dengan G-nya atau percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Maka jarak titik terjauh terhadap sumbu X. Berarti ini yang ditanya X-nya. Yang pertama, kita harus mencari waktu ketika sampai tanah. Kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Di sini kita tambahkan Y0 karena
dia dijatuhkan dari ketinggian awal 500. Jadi di sini ada ketinggian awalnya. Y0 ini merupakan ketinggian awal. Y ini ketika sudah sampai tanah. Ketika sudah sampai tanah, kita anggap ketinggiannya 0. Sama dengan Y0-nya kita masukkan nilainya 500 plus V0Y. Berarti buka aja V0 sin alfa. Ketika mendatar, berarti alfanya sama dengan 0. Berarti sin 0 kali T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi kalau mendatar, ingat-ingat ya, kalau mendatar berarti alfanya 0. Sekarang kita lanjutkan. Ini 500 plus V0 nya 100. Sin 0 nilainya adalah 0. Berarti berapapun kali 0 nanti hasilnya 0. Min setengah kali 10 T kuadrat, kita coret-coret. 10 bagi 2 jadi 5 T kuadrat. Jadi 0 sama dengan 500. Ini kan hasilnya 0, jadi kita langsung aja min 5 T kuadrat. Nah, 5 T kuadratnya ini kita pindah ruaskan. Jadi seperti ini. Nah, nanti T kuadratnya bisa ketemu 100. Untuk membuka kuadrat berarti kita harus mengakarkannya. Ini T sama dengan akar 100. Akar 100 yaitu 10. Jadi waktunya untuk mencapai tanah itu 10 second. Setelah sudah ketemu waktunya, baru kita bisa cari X-nya. Rumus X sama dengan Vx kali T. Ingat-ingat ya, X sama dengan Vx kali T. Karena di sumbu X ini dia GLB, jadi berlaku persamaan GLB. Vx-nya kita buka, V0 cos alfa kali T. V0-nya tadi 100, cos alfa, alfanya tadi 0, berarti cos 0, kali T-nya 10. Cos 0 itu nilainya 1, berarti 100 dikali 1 dikali 10 sama dengan 1000 meter. Jadi jawabannya 1000 meter untuk jarak titik terjauh terhadap sumbu X.